Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat cover botol atau sarung botol seperti ini. Motifnya sangat simple, jadi ini juga bisa dirajut oleh teman-teman yang baru saja belajar merajut. Di sini saya menggunakan benang polyester yang helaiannya medium atau D27. Nah, di sini dari satu gulung utuh nanti masih ada sisa cukup banyak ya. Jadi pemakaian benangnya sangat hemat. Di sini saya memakai hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3, mm, dan karena ini menggunakan benang polyester, jadi untuk memotong benang saya menyiapkan korek api. Selain itu, saya juga menyiapkan jarum tapestri untuk membantu merapikan benang. Bagian handle di sini saya menyiapkan ring O seperti ini. Bila teman-teman tidak punya ring O, bisa menggunakan ring lainnya, opsional ya. Jadi nanti supaya handle ini lebih aman dan rapat karena bagian atas ada tampilan seperti strap seperti ini ya. Jadi botolnya tidak mudah lepas. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai perajutannya bersama-sama. Sebelum memulai perajutan, di sini kita akan ukur terlebih dahulu diameter botol yang akan kita beri cover atau sarung botolnya. Nah, di sini punya saya diameternya adalah 6,5 cm ya, di sini sampai di sini. Jadi nanti tinggal menyesuaikan saja saat membuat alas dari cover botolnya, itu lebarnya menyesuaikan dengan diameter botol milik teman-teman. Jadi jumlah stitch tidak berpengaruh ya pada perajutan kita kali ini. Yang berpengaruh adalah ukurannya menyesuaikan dengan si botol yang akan kita buatkan sarungnya atau covernya. Lalu untuk tingginya bisa sampai batas ini, jadi 16 cm, atau mau lebih tinggi 17, 18 atau sampai 19, itu bebas ya. Jadi tergantung teman-teman sendiri ingin sarung botolnya itu setinggi apa begitu ya. Baik, kita akan mulai perajutannya dengan membuat magic ring terlebih dahulu. Kemudian round 1 kita akan membuat 14 DC. DC pertama saya akan modifikasi dengan membuat 1 SC terlebih dahulu seperti ini. Kemudian masukkan hakpen pada utas yang tegak ini. Dari SC ini masukkan ke sini ya. Hanya satu utas ini saja. Seperti ini, kait benang melewati satu loop ini saja dulu, seperti ini. Baru kemudian kait benang dan melewati 2 loop. Seperti ini untuk 1 DC pertama. Dilanjutkan dengan 13 DC normal. Jadi pada round 1 total kita punya 14 stitch. Silakan diteruskan dulu perajutannya. Dan setelah memastikan jumlahnya total ada 14, kita tarik ekor benang ini sehingga bagian tengah lebih kecil atau semakin rapat ya. Nah, setelah itu kita buat slip stitch ke DC pertama kita di sini. Lalu tarik benang sehingga loopnya cukup lebar ya. Kurang lebih tinggi loop yang terbentuk atau lebar loop yang terbentuk adalah selebar 2 stitch.
Karena bila ini adalah stitch pertama, maka kita akan kait benang nanti pada stitch ketiga. Ini pertama, 2, 3. Jadi nanti akan ditarik atau dikait dari stitch ketiga ini. Loop ini kita lepas dulu hakpen. Kemudian dari arah belakang di stitch ketiga kait benang ini. Seperti ini. Lalu satu chain tidak dihitung sebagai apapun. Round 2 kita mulai di stitch di mana tadi ini ditarik ya. Kita buat DC increase, jadi membuat 2 DC di satu stitch. DC pertama kita buat modifikasi seperti sebelumnya, 1 SC, kemudian buat atau masukkan hakpen melewati utas yang sebelah sana tadi, dan seperti ini. Ini adalah DC yang pertama, lalu ini DC yang kedua. Ini ekor benang saya ikutkan di belakang supaya lebih rapi. Seperti ini. Jadi membuat 2 DC langsung di satu stitch. Setelah DC increase dilanjutkan dengan membuat DC increase lagi. Jadi di setiap stitch diisi dengan 2 DC langsung ya. Pada round 2 ini kita membuat 14 DC increase. Jadi di akhir dari round 2 kita punya 28 stitch. Ini saya menjelang akhir dari round 2 baru mengisi 12 stitch ya, 12 DC increase. Di sini akan melakukan yang ke-13. Nah, mungkin ini tampilannya sedikit berbeda karena ini tadi adalah kita saat memindahkan awal round supaya hasilnya lebih rapi ya. Jadi ini tidak perlu ragu-ragu teman-teman, langsung tusukkan saja hakpennya. Nah, seperti ini. Begitu juga pada yang bagian ini ya. Nah, seperti ini. Setelah selesai membuat 14 DC increase, kita akhiri dengan membuat slip stitch ke DC pertama seperti biasa. Lalu maaf, untuk memulai round 3 kita lakukan sama seperti sebelumnya ya. Jadi ini kita tarik, lepas. Ini adalah DC pertama, kedua, ketiga, berarti dari sini ya, tapi dari arah belakang. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian buat satu chain. Lalu di stitch di mana tadi ini ditarik, kita mulai round 3. Di sini membuat DC increase terlebih dahulu. Jadi ini DC pertama, lalu DC kedua di stitch yang sama. Lalu di stitch berikutnya kita buat 1 DC. Lanjutkan seperti itu polanya, hanya membuat DC increase. Kemudian 1 DC. Diulang hingga akhir round. DC increase. Lalu 1 DC. Silahkan diteruskan terlebih dahulu. Ini saya sudah menjelang akhir dari round 3. Kita akan ukur dulu
lebarnya sudah atau diameternya sudah berapa senti begitu ya. Nah, di sini punya saya sudah 6,5 cm sesuai dengan diameter botol yang akan saya buatkan covernya. Jadi di sini teman-teman tinggal ukur ya, diameter rajutan teman-teman sudah berapa senti. Bila dirasa kurang, misalkan helaian benangnya adalah lebih kecil dari yang saya pakai, bisa tambah satu round lagi dengan pola increase kemudian tambah dengan 2 stitch ya. Jadi misalkan ini tadi adalah increase kemudian tambah 1 DC ya, DC increase kemudian 1 DC, DC increase kemudian 1 DC. Berarti pada round berikutnya DC increase kemudian 2 DC, DC increase kemudian 2 DC begitu ya pengulangannya. Nah, kalau menggunakan DC itu terlalu lebar, hasilnya nanti bisa diubah dengan SC increase kemudian 2 SC, SC increase kemudian 2 SC begitu ya. Jadi tinggal menyesuaikan jenis stitchnya, mau DC, HDC atau SC, sehingga nanti mencapai diameter yang sesuai dengan kebutuhan botol teman-teman. Di rajutan kita ini jangan lupa bahwa dia bisa melar atau melebar ya. Jadi misalkan nanti sampai dengan round 3 hasilnya adalah 6 cm begitu, itu tidak perlu ditambah lagi. Saya rasa masih bisa ya, kalau 6 cm dia masih melar, jadi tidak perlu ditambah. Misalkan sudah 7 cm, terlanjur sudah 7 cm begitu padahal butuhnya 6,5, juga tidak apa-apa, tidak terlalu berpengaruh. Nah, yang perlu ditambah, misalkan itu 5 cm begitu ya, berarti itu memang benar-benar perlu tambahan satu round lagi. Misal sampai dengan round 3 ternyata lebarnya cuma 5 cm, nah itu yang perlu tambahan begitu ya. Kalau ternyata sampai round 3 adalah 8 cm atau 7 cm setengah padahal butuhnya 6,5 begitu, itu perlu didedel ya teman-teman. Jadi range-nya bisa setengah senti kurang dari diameter alas yang dibutuhkan atau setengah senti lebih lebar dari diameter alasnya. Jadi range-nya adalah plus minus setengah senti begitu. Nah, di sini saya akan akhiri dengan invisible join. Jadi setelah stitch terakhir tanpa tambahan satu chain, langsung potong benang. Sini karena benang saya polyester, saya pakai korek api begini. Lalu ini kita akan tarik ekor benang dari stitch kedua. Ini stitch pertama, stitch kedua. Kita tarik ini seperti ini, melewati ini. Lalu arahkan hakpen dari belakang melewati hanya back loop dari stitch terakhir. Begini, lalu tarik. Sehingga hasilnya nanti akan lebih rapi ya bagian sini. Nah, ini tinggal kita selipkan di bagian belakang ekor benangnya supaya tidak mudah lepas begitu ya. Nanti bisa dirapikan kembali. Nah, untuk perajutan selanjutnya bagian badan botol ya, kita hanya merajut di back loop saja. Ini di setiap atas stitch ini ada front loop yang depan dan yang di belakang back loop. Jadi nanti kita merajutnya di bagian back loop. Bebas ya teman-teman mau mulai dari stitch yang sebelah mana. Untuk DC pertama kita akan awali dengan standing DC. Jadi buat slip knot terlebih dahulu seperti ini. Kemudian masukkan hakpen hanya melewati back loop ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi misal dari yang sebelah sini begitu. Jaga posisi benang pada hakpen. Nah, seperti ini. Berikutnya hanya tinggal membuat 1 DC di setiap stitch pada bagian ini atau pada round ini, round 4 punya saya ini, kita hanya merajut di back loop. Silahkan diteruskan merajutnya hingga akhir round. Sesampainya di akhir round, kita akan buat slip stitch ke
DC pertama kita di sini, tapi hanya di bagian back loop. Seperti ini. Kemudian untuk round berikutnya kita mulai di stitch yang sama dengan dimana kita membuat slip stitch barusan, tapi kali ini melewati 2 loop lagi ya. Tadi slip stitchnya hanya di bagian back loop. Lalu untuk membuat stitchnya adalah kita melewati 2 loop. Untuk DC pertama kita lakukan, jadi setelah slip stitch tanpa tambahan 1 chain, langsung buat saja seperti ini ya, melewati 2 loop ini. DC pertama di sini bisa berupa 1 SC terlebih dahulu seperti sebelumnya, lalu buat atau kait benang seperti ini, dan tinggal melanjutkan membuat 1 DC di setiap stitch. Jadi silahkan diteruskan perajutannya hingga dengan tinggi yang diinginkan atau tinggi yang dibutuhkan, setinggi botol yang akan di cover. Jadi kita akan membuat DC di setiap stitchnya ya teman-teman, tidak pakai motif yang macam-macam, hanya membuat DC keliling saja. Oke, silahkan diteruskan dan kita ketemu di akhir perajutan. Ini saya sudah mencapai tinggi botol yang saya inginkan ya, sampai batas ini. Kalau dihitung dari round paling awal, ini berarti sampai dengan round 21 ya. Jadi ini pengulangannya sampai sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 17 round membuat DC-nya setinggi ini ya. Oke, di sini saya akan akhiri, dan sebelum mengakhiri ini saya mau tunjukkan di bagian pergantian round ini ada terlihat sedikit jarak ya, jadi terlihat renggang. Kalau teman-teman tidak keberatan, maka bisa atau tinggalkan saja kondisinya seperti ini. Tapi bila ingin lebih rapat, nanti bisa kita akali saat mengakhiri. Setelah ini ya, saya akan akhiri dengan invisible join di bagian ini. Kemudian sisakan ekor benang cukup panjang, yaitu sepanjang ini 2 kali ya. Jadi kita potong benang setelah stitch terakhir ini tanpa tambahan 1 chain. Kita potong benang. Potong benangnya kita ukur gini ya. Nah, ekor benangnya sisakan ini 1 kali. Kemudian 2. Jadi kurang lebih 2 kali tinggi botol seperti ini ya. Lebih tidak apa-apa daripada kita kurang begitu ya. Nah, nanti kita potong begini, lalu saya lepas dulu. Tinggal kita tarik ekor benang, lalu akhiri dengan invisible join. Ini stitch pertama, berarti kita masuk di stitch kedua, tarik, lalu dari bagian back loop di stitch terakhir kita keluarkan seperti ini. Nah, hasilnya lebih rapi. Kemudian rajutan kita balik ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini dulu. Kemudian ini sambil ditarik supaya lebih rapat begitu. Nah, lalu kita akan masukkan ini atau selipkan ekor benang di bagian belakang seperti ini. Melewati sisi kanan kiri begitu. Jadi nanti
jarak atau renggangnya tadi sedikit berkurang. Ups, maaf ya, terlepas. Nah, seperti ini. Jadi nanti hasilnya akan lebih rapat. Nah, begini. Perlahan saja, tidak usah buru-buru. Usahakan setiap round itu kita tarik ya. Maksudnya ini kan tarik karena dilewatkan begini, jadi dari sisi luar. Nah, ini nanti akan lebih rapat hasilnya. Ya, tidak terlihat renggang seperti bagian yang bawah. Ya, yang atas yang sudah kita tarik ini hasilnya lebih rapat. Silahkan diteruskan dulu. Setelah selesai, ini kita akan rapikan ekor benangnya. Sisanya hanya sekian ya punya saya. Jadi panjang ekor benang tadi yang terlihatnya sepertinya panjang banget, ternyata setelah digunakan atau dipakai itu memang sudah pas ya, sesuai itu kebutuhannya, tidak terlalu berlebihan. Oke, kita balik lagi sehingga hasilnya bagian pergantian round tadi sudah lebih rapi ya, lebih rapat begitu, sudah tidak ada jarak renggangnya setelah kita sambung ini ya. Nah, seperti ini hasilnya lebih rapat. Setelah badan selesai, di sini kita akan rajut bagian talinya. Nah, untuk tali ini kita akan rajut di bagian depan ya. Yang bagian sambungan ini atau bagian pergantian round itu kita letakkan belakang. Jadi pipihkan dulu seperti ini. Posisikan kurang lebih berada di tengah bagian depan. Kita hitung 5 stitch ya. Bebas aja teman-teman bisa perkirakan sendiri ya. Berarti punya saya kurang lebih di sini 1 2 3 4 5 begitu ya kalau dilihat dengan yang belakang. Nah, yang belakang atau bagian yang ini itu adalah yang stitch ketiga ya. Jadi mulainya dari 1 2 di sampingnya. Berarti mulai dari yang sini. Nanti ke samping 5 stitch. 1 2 3 4 5 begitu ya. Kita awali dengan membuat SC di 5 stitch pertama ini, round 1. SC pertama saya, ekor benang saya ikutkan di belakang ya. 2 3 4 kemudian 5. Cek lagi dengan belakang apakah posisi pas ya, kurang lebih pas tengah begitu, center. Lalu balik. Dan berikutnya untuk round 2 dan seterusnya kita akan buat DC tanpa perlu tambahan 1 chain. Langsung buat DC yang pertama seperti sebelum-sebelumnya, SC, lalu masukkan hakpen di loop yang atau utas yang sebelah situ. Dan terus membuat 1 DC di setiap stitch. 2 3 4 dan 5. Sebentar, ini ekor benang saya letakkan ke depan. Lanjutkan sampai dengan panjang talinya sesuai yang diinginkan. Punya saya nanti kurang lebih sampai dengan 42 cm. Jadi nanti ketika ditekuk hasilnya seperti ini ya nantinya.
Ini talinya setelah ditekuk jadi 21 cm. Jadi panjangnya awal adalah 42 cm. Untuk jumlah row-nya bebas aja ya teman-teman, karena terkadang panjang satu row atau tinggi satu row dari tiap orang itu tarikannya berbeda panjangnya. Jadi bebas aja jumlah row-nya, asalkan mencapai panjang tali yang diinginkan oleh teman-teman. Untuk punya saya adalah 42 cm. Setelah mencapai panjang yang diinginkan, kita tambah dengan satu chain di akhir, baru kemudian potong benang. Sisakan cukup panjang, nanti akan digunakan untuk menjahit ya. Lebih baik lebih daripada kurang. Jadi ini saya sekitar 20 cm. Setelah itu kita jahitkan ini ke badan rajutannya, cover botolnya. Tidak ada patokan khusus, yang penting adalah dia kuat, karena nanti ini akan menahan beban berat botol beserta isinya ya. Jadi usahakan kuat. Nah seperti ini, di tiap stitch bisa beberapa kali, baru kemudian geser ke stitch berikutnya seperti ini. Silahkan dijahit dulu sampai dengan selesai. Setelah penjahitan bagian tali selesai, saya akan jahit di sini ring O ya, bebas. Bila tidak ada ring O ini ya, atau ring berbentuk lingkaran, bisa ring D atau ring yang segi panjang, segi 4, bebas ya teman-teman. Nah di sini ini benangnya saya siapkan kurang lebih 50 cm. Stitch yang bagian sambungan ini adalah dihitung stitch ketiga, berarti ini 4, 5 ya. Jadi dari sini kita hitungnya ke samping, berarti ada 5 stitch, 1, 2, 3, 4, 5 yang dijahitkan atau digabung dengan ringnya begitu. Ini juga tidak ada patokan khusus ya teman-teman, yang penting kuat begitu, jadi tidak khawatir lepas ringnya, hanya tinggal dijahitkan aja seperti ini. Saya sih pelan-pelan aja gini ya teman-teman. Nah ini sampai ini rapat, dan ini perlahan-lahan aja satu persatu sampai dengan 5 stitch ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini punya saya sudah selesai, saya jahitkan. Lalu ini kita coba masukkan ya, kita pasang botolnya. Nah seperti ini. Jadi nanti misalnya saat dipakai, nah pemakaiannya adalah tinggal dimasukkan ke ringnya, dan ini sudah bisa dicantolkan atau kita tenteng seperti ini, tidak khawatir botolnya terlepas, karena terkadang kalau tali yang tanpa strap penutup atasnya seperti ini katakanlah sebagai strap penutup atas ya, itu mudah sekali. Misal ini bagian bawah terdorong begitu, nah botol tuh mudah lepas. Nah kalau seperti ini otomatis ada strap penahan, jadi kita bisa membawanya lebih aman. Baik, seperti inilah video kita kali ini. Dari satu gulung masih ada sisa cukup banyak ya, jadi perajutannya sangat hemat. Untuk pembuatan hiasan pada rajutan nanti akan saya cantumkan link video tutorialnya pada description box. Nanti ini videonya terpisah ya, pembuatan hiasannya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat sarung botolnya bersama saya hingga selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Bye bye.